106 tahun eksistensi Kota Madiun. Ini bukan usia yang muda, tapi tuwir. Tapi saya meyakini walaupun usianya tua, tapi banyak orang menolak tua. Contoh, jane wis tuwa, tapi jilbabe warna-warna. Ini bukan karena menolak tua, tapi mergo kemayu. Gus Miftah lovers. Ada foto saya dan fotonya ibu-ibu. Oh ya tuwek-tuwek temen toyu. Nah, foto lama ya Bu ya. Saya itu kalau ada orang posting di Facebook diedit cakep-cakep, saya bilang, kamu ngeditnya foto jangan cakep-cakep, jangan putih-putih. Ingat loh, kita teman sekampung. Wong neng kampung rupamu wireng kok neng Facebook wayu. Makanya kalau ada orang ngedit foto cakep-cakep saya tersinggung. Kasihan saya yang sudah cakep dikira editan. Nah, ngomong soal pembangunan sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini juga malam hari ini Pak Pejabat Wali Kota, acara kita disiarkan BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Acara ngaji di televisi menjadi acara Ahlus Sunnah yang ratingnya paling tinggi di Indonesia. Wah. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, sampingnya Pak Wali Kota ini Maidi tuh. Halo Maidi. Pak Maidi ini keren. Mait itu kan pahit. Tapi pahitnya Pak Maidi ini seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Makanya ya harus tampil beda. Makanya yang lain pakai putih, Pak Maidi yo ireng dhewe. Ya men ketok. Paling yo meh nyalon meneh. Wakil wali kotanya teko ya? Oh, Mbak Indah Raya itu. Oh, sama pakai hitam. Cie. Sok matching. Iki sing nggo kopi kok gede nih kaya ngene teh. Insyaallah. Sama kok weteng kabeh to lele. Nah, berbicara soal pembangunan sebuah wilayah, saya kemarin di Eropa berkesempatan mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London, UK, United Kingdom. Kebetulan 2 hari yang lalu saya pulang dari London. Saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia. Di Eropa itu Bapak Ibu, sama-sama negaranya, antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Saya ingin sampaikan kepada jenengan supaya jenengan jadi orang Madiun itu bangga, menjadi orang Indonesia itu bangga. Maka berindonesia itu asik. Contoh, Inggris itu negara yang ditakdirkan oleh Allah menjadi negara yang kaya. Saking kayanya, mata uang Inggris pound sterling itu dengan nilai tukar tertinggi di dunia, pounds. Kalau ngomong UK, United Kingdom, itu berarti di situ ada Wales, ada Skotlandia, ada England. Inggris ini negara paling kaya di antara yang lainnya. Tapi Allah menciptakan Inggris dengan negara yang begitu kaya, tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau sudah musim dingin Pak, itu bisa minus dan nggak punya pemandangan yang bagus. Makanya Inggris itu negaranya, mohon maaf saya kesana tuh bingung, ini mau lihat apa, adanya cuman wisata bola. Kebetulan kemarin saya nonton final Piala Champion Dortmund Madrid. Kebetulan saya fansnya Madrid dan alhamdulillah Madrid menang 0-2. Alhamdulillah Pak, menangnya 0-2, bukan 2-0, 0-2 gitu. Karena Dortmund dulu baru Madrid.
02. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit kok kamu masih berkelana. Ya. Cikiwir cangkemmu cikiwir. Nah, satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah, Pak PJ. Tapi di satu sisi ada kekurangan. Bagaimana dengan Eropa bagian lain? Selatan, ada negara seperti Spanyol, seperti Portugal. Saya mau tanya, Spanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Anda itu mengatakan Spanyol kaya karena yang dilihat Real Madrid bisa beli Mbappe 2 triliun. Negaranya miskin, Pak. Spanyol itu miskin. Anda mengatakan Portugal itu kaya, kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo, manusia paling banyak followernya sejagat, hampir 600 juta di Instagram. Tapi luar biasanya apa? Di Spanyol, Portugal itu negaranya miskin, Allah kasih keseimbangan. Alamnya Portugal dan Spanyol itu lebih indah dibandingkan Inggris. Inggris itu wisatanya cuma stadion, Bu. Chelsea, Stamford Bridge, MU kalahan, Old Trafford. Ada pendukungnya MU di sini. Nah, pendukungnya MU ini kan nyuwun sewu, kalahan tur baperan. Nah itu lah. Saya ini lagi musim sing kalah baper, kayak MU. Satu sisi Portugal, Spanyol itu miskin, tapi di satu sisi Allah kasih alam yang indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Saya bilang, Indonesia ini negaranya kaya, alamnya indah. Dan salah satu bentuk keadilan Allah untuk Indonesia apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras, kira-kira wisatanya Bali itu laku apa enggak, Pak? Contoh di Kute itu kan banyak orang sumur, susu dijemur. Makanya kayak polisi, tentara, pemerintah kota Madiun zaman Pak Maidi kalau liburan mesti ke Bali. Salah satunya dalam rangka melihat sumur. Di pinggir pantai seperti itu. Bali kemudian apa yang terjadi? Maju, Pak. Kenapa? Allah takdirkan di dalamnya orang non-Islam. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu lihat orang pakai BH, pakai sempak tok, langsung teriak takbir, bubar. Gak ada yang masuk Bali. Kalau Pak Maidi beda, ketemu saya lihat seperti itu tidak teriak takbir tapi traktir. Coba. Maka kemudian saya jadi ingat konsep adil itu apa? Adil itu konsepnya apa? Wada'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, blangkon ki manggone ning ndas ya pantasnya di kepala bukan di kaki. Maka Indonesia itu keren, dibuat Jawa Timur dengan budaya dan kearifan lokalnya. Oh, masyarakatnya seperti itu, dibuat mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke Jawa Barat mayoritas Islam tapi dibuat agak keras sedikit. Jawa Timur bahasanya dikenal agak kasar. Ke barat dikit ketemu Jogja, bahasanya halus persis seperti saya. Kowe ngomong dancuk tak ajar loh. Bagaimana kemudian karakter bangsa ini dibuat oleh Allah, tidak digeneralisir secara nasional tapi secara kearifan lokal. Makanya bangsa yang punya banyak kearifan lokal adalah Indonesia. Saya kira usah ado-ado Madiun kota karo Kabupaten Madiun kuwi kira-kira beda apa padha? Beda. Madiun kota digawe rada padang titik, Madiun Kabupaten rada peteng, ora ana lampune. Maidi langsung batin, yes aku.
Sehingga nyuwun sewu, inilah yang kemudian membuat bangga saya jadi orang Indonesia dengan segala karakternya. Jadi mohon maaf, salah satu bentuk yang paling saya syukuri di Indonesia itu masalah apa? Kerukunan. Bandingkan dengan Timur Tengah. Negara Arab itu sebenarnya mereka diuntungkan dengan bahasa yang sama, bangsa yang sama, bahasanya Arab, bangsanya Arab, tapi nggak bisa akur, Pak. Terpecah menjadi 32 negara yang disebut dengan Liga Arab. Liga Arab. Contoh bentuk mereka tidak akur, Piala Dunia di Qatar. Arab Saudi ditunjuk menjadi panitia Piala Dunia bersama, tuan rumah. Qatar nggak mau, karena punya sejarah nggak akur. Ini bangsanya sama, bahasanya sama, terpecah menjadi 32 negara. Bandingkan dengan Indonesia, 17.000 pulau, ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama, akur. Betul, Bu? Ini pilihan kita untuk akur atau tidak akur. Anda kan punya pilihan masing-masing. Ono sing jilbabe pink, aku zizi, mesti tua jilbabe pink. Kayak ngerti di zoom malah. Jadi karakter orang itu bisa dilihat dari pilihan warna jilbabnya, Pak. Lah sing jilbabe pink biasanya kemayu. Kalau jilbabnya ungu berarti rondo. Kira-kira begitu. Kalau jilbabnya warna-warni seperti ini berarti hatinya berbunga-bunga. Lah sing jilbabnya coklat ketok utangnya oke, kira-kira. Ya ngono, ana drone lewat malah ndangakan. Desa ngomongnya wong kota ndelok drone ndangakan. Iki lak ana drone liwat, kamu santai saja karo 10 senyum ini lho. Men gambare iki apik malah ndangak, drone tiba kena cangkemmu merongos. Biasa aja gitu loh, malah ngomong ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Dari semua perbedaan yang ada, dengan pembagian wilayah dan daerah yang berbeda-beda, ternyata menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda, Pak. Contoh yang paling gampang, sama-sama Blangkon. Anda tahu bedanya Blangkon Jogja dengan Blangkon Surakarta? Bedanya di mana? Di sini. Di sini, Pak. Blangkon Solo itu gak ada jendolnya di belakang. Blangkon Jogja ada mondol, ini namanya mondolan. Makanya ketika saya umroh pertama kali tahun 2000 berapa itu, saya menggunakan blangkon, ditanya sama polisi Arab, mahada, iki opo? Saya bingung, blangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Blangkon apa dan bahasa Arab? Kalau peci itu jelas kolang suatu, al kolang suatu. Kalau blangkon kan nggak ada. Ditanya sama dia, mau gak blangkon? Blangkon ki apa? Mumet dasku. Akhirnya saya jawab, al blangkon huwa ina urrosi wadai endas. Akhirnya takon meneh, wa mahada, ini apa? Ahada bom? Apakah ini bom? Matamu gue ya ngono. Saya jawab, hada mondolan. Akhirnya blangkon saya diminta, ta'al istalif, saya pinjam blangkonnya, dicium-cium. Yo kecil kok goblok gitu. Aku ora tau ngambung blangkonku dhewe ya. Nah, sama-sama blangkonnya beda, Pak. Belum lagi kemudian soal perbedaan-perbedaan yang lainnya. Wes padha-padha Mediune wis umpamane, Medion Ponorogo gitu. Itu saja nggawe sambel pecel. Sambel pecel Ponorogo karo pecel Medion kuwi beda. Beda nggak, Bu? Beda. Walaupun saya sering ke Madiun belas urung tahu dikai sambel karo maidi, urung tahu aku. Bu Wakil Wali Kota ya padha wae belas ra tau menehi sambel. Saya sih nggak minta, hanya mengingatkan.
bahwa Maidi belum pernah saya ngasih sambel, itu saja gitu. Ya sekarang nggak usah ngomong sambal pecel lah. Makanan oleh-oleh Madiun yang terkenal apa? Bluder. Saiki bluder kuwi beda pabrik wae. Kuwi kemasane beda, rasane beda. Apa Pak? Empuke beda. Pak Danrem suka yang empuk-empuk ya. Cie. Mudon, suwe banget iki drone iki malah ganggu ae lho. Ya rasa suwe-suwe ngono lho, Cok. Ngono. Ngomong Gus Mentan Desa sapa tak ajak lho. Kan ngel tak giyebok tenan lho kae. Maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini yang kemudian Allah inginkan satu, bahwa adil itu tidak harus sama. Orang kudu padha. Maka kita hari ini mohon maaf sama-sama orang kota Madiun umpamanya. Apakah keadilan itu berlaku sama? Ora. Enggak. Ya beda. Saiki padha-padha ning dhuwur panggunge. Apa amplope padha? Ya beda. Lah padha justru ora adil gitu. Ora adil. Yo santai saja, saya nanggung Pemkot Madiun, bukan Maidi, bukan. Tapi lah Pak Maidi mau nambahi ya diterima gitu loh. Kalau nggak nambah ya kebangetan lah kira-kira begitu. Pak Maidi langsung WA asistennya, tolong disiapkan. Masa wali kota Pak HP ini melek ya itu. Nah, undang-undangnya kemudian apa? Atas perbedaan yang ada itu, supaya kemudian kita tidak saling ngiri, tidak saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya, dibuatlah konsep asas kepatutan dan kepantasan. Makanya dalam beragama itu asik, sesuatu yang halal tapi tidak pantas ya aja mau lakoni. Saya ulangi, sesuatu yang pantas dan halal, sesuatu yang halal tetapi ora pantas jangan dilakukan. Boleh tapi enggak pantas, jangan kamu lakukan. Contoh, halal tapi ora pantas, entuk tapi ora pantas, aja mau lakoni. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Boleh enggak Bu? Boleh tapi ora pantas. Ora percaya besok Pak Danrem Jumatan pakai helm. Boleh tapi enggak pantas. Meneh aurat laki-laki dan perempuan itu ana baina surrati warubati, antara dengkul dan udel. Anda laki-laki Jumatan pakai sarung tok enggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh tapi ora pantes. Covid-19 orang duwe masker, maskeran nganggo kotange bojone, boleh apa enggak? Boleh tapi ora pantes. Ayo jajal besok ana Covid maskeran nganggo kotange bojomu, ayo mesti wong ngrasani kurang di bojo le sak lele manuk mung nguyuh tok lele ngesake. Aku lan ndelok cah jomblo iki rasane pengen nangis. Makanya kamu harus paham kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok. Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi untuk kasih kabar duluan. Makanya lah kowe seneng karo cewek, kowe langsung tembakan le. Ora usah ngenteni kesuwen. Tapi nyuwun sewu, sampai kowe sampai mati jomblo ora maksiat. Kuwi ana hadis apik, Pak. Man asyaqa fa'afa. Iki mesti tukang sone jomblo iki ketok iki. Ngomong jomblo langsung rusak iki lah yo. Cek. Man asyaqa fa'afa
fakatama famata mata syahidan. Sing sapa wonge jatuh cinta lalu ia menahannya, menyembunyikannya sampai dia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadilah kowe jomblo ngempet ora maksiat, matimu mati syahid. Cah YouTube gitu, jomblo nembe nyoting mati kesetrum syahid. Selama nyuwun sewu, ketika kamu menahan jomblomu kamu tidak maksiat, kuwi syahid. Tapi yang perlu kamu ingat satu, wa ma fil jannati azabun, besok di surga itu nggak ada jomblo. Makanya saya bilang janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan, Al-Quran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks ini nyuwun sewu Medion umpamane, suara sone enak yang tadi apa enak yang sekarang? Yang tadi apa yang sekarang? Ibu-ibu jawab tadi, Pak dan Rem jawab sekarang. Loh, suara son aja beda pilihan, Pak. Kayak saya hari ini pakai baju putih, Pak Maidi karo wakil wali kota nganggo ireng, yo itu pilihan ini. Pak Maidi kan pakai hitam seneng dia, karena kalau kotor nggak kelihatan. Santai aja Pak Maidi, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, pengen raimu kebak tai lalat apa kebak panu? Wong urip kadang-kadang mung kaya tai lalat. Tai lalat itu kalau dilihat tai lalatnya itu jelek. Tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan. Makanya tai lalat saja kadang-kadang nasibnya beda-beda. Ono tai lalat nasibnya apik ning dhuwur lambe tambah ketok ayu. Tapi ono tai lalat yang nasibnya kurang apik ning dhuwur silit. Ora ketok belas. Aku zizik. Nah, atas semua prolog yang tadi saya sampaikan, Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah bangsa. Hele, tak dongake sing teko malam hari ini kuwabe rezekine lancar. Kuwabe iso sugih. Minimal rezekine kaya Gus Miftah. Tapi sorry, kalau kamu mencari suami kayak Gus Miftah itu kayak rukun Islam yang kelima, hanya untuk yang mampu. Monggo tidak Pak Peci. Lah ulang tahun ini enake mangan terus. Pak Maidi juga boleh makan loh Pak Maidi. Oh beliau baru WA asisten nih, tolong siapkan amplop ya Gus Miftah. Sampai rano amplopnya delok wae Maidi tak musuhi. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih hebat. Saya mau tanya, Madiun hari ini bagus apa enggak? Kotanya maju apa enggak? Maju. Saya tuh seneng kalau lewat kota Madiun, Padang, pemandangannya oke. Terus ngerti wong Madiun banyak yang belum naik haji digaweke kabah-kabah. Ini pinter Maidi gitu loh. Digaweke kabah-kabah. Luar biasa. Jadi Allah, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Orang kota Madiun punya masalah, Maidi punya solusi. Baleni, wis mau pikir mau caption toh. Di saat kamu sibuk mikir caption, aku sibuk mikir kamu. Makanya Pak Edi Supriyanto ini sekarang jadi PJ itu ya enak, tegasnya enteng, Madiun api. Enak Pak Edi. Pak Edi sama istrinya, mana istrinya? Oh itu, nah, soal cie dada karo aku cie. Tapi saya meyakini orang kayak Pak Medi, kayak Pak Edi Supriyanto ini sukses pasti dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan.
Rara. Jangan Pak Edi, tetap jadilah cowok yang setia. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Di saat saya sibuk ngaji, Maidi sibuk WA asistennya. Nah, dari semua prolog tadi, saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini, wabil khusus Kota Madiun. Prolognya apa nduk? Pembukaan pidato itu namanya prolog, akhir pidato itu namanya epilog. Kalau dua orang omong-omongan namanya dialog. Kalau ngomong sendiri namanya monolog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok. Zizi. Kayak ngopo cah hadroh kayak sandele. Engko tak tambahi sangumu le. Insyaallah. Injak kowe njaluk dolar. Ora pantes rupon desa kok nyekel dolar ora pantes. Engko selawatan le. Lagu sing anyar apa le? Sing apik ora ngawur. Lagu saya wis seneng gala-gala. Pindo apa? Wis ra. Lah Pak Maidi senengane beda. Cinta siapa? Rindu siapa? Iki wong tua yang ngerti wae lho iki. Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini konsep membangun negara. Allah itu akan membuka barokahnya dari langit dan bumi. Itu syaratnya ada dua. Yang pertama, ahlal quranya harus amanu, punya iman. Madiun ini harus menjadi kota yang beriman. Makanya pinter dibuatkan miniatur, ono kabah-kabahan, sampingnya ono apa meneh kae? Apalagi Pak Maidi itu? Menara Eiffel I'm in love. Ada patung Liberty, men seolah-olah ndelok Amerika. Jadi pinter Pak Maidi ngampusi wargane iki pinter iki lho. Iki Amerika. Iki Prancis, iki Mekah. Tapi di luar itu nyuwun sewu. Ini Mekah, prasasti untuk orang Islam. Oh, ini dikasih Liberty, peradaban Amerika. Oh, ini dikasih Menara Eiffel, peradaban Paris, Prancis. Sehingga kemudian saya ingat apa kata Bung Karno. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Jadilah orang Kristen, orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Agamamu boleh beda, tapi tetaplah jadi orang Indonesia. Dan prasasti itu ada di Kota Madiun. Maka syarat bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah, amanu, harus beriman. Dan ternyata ciri orang beriman itu betul-betul dibuat simpel oleh Nabi. Contoh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita nggak boleh bermusuhan dengan tetangga. Kudu api, itu perintah. Fal yukrim itu mohon maaf, itu perintah, itu amr, harus memuliakan tetangga. Makanya orang yang paling baik imannya itu siapa? Yang paling baik dengan tetangganya. Maka ada satu hadis yang menyampaikan, ketika kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya ikut makan sayurnya. Goblok. Kok ya mau duduet tok. Loh, kalau ngambil hadis itu, lak masak wedhus, itu sing bener dimasak sate apa dimasak gulai? Gulai. Loh, itu kan berkait dengan kuah Pak Maid.
Jadilah awakmu masak tempe, itu yang bagus tempenya dioseng apa dikuah? Dikuah, supaya tonggone kebagian sayur. Aku kadang-kadang mikir begini ya Pak, Nabi kok telaten men sampai ngurusi sesimpel itu, sesederhana itu diurusi oleh Nabi. Maka kearifan lokal yang dibangun oleh mbah-mbah kita dulu Pak, kalau bangun rumah itu antar rumah dengan rumah yang lainnya itu tidak dibatasi dengan pagar yang tinggi, tapi cukup dibatasi dengan pagar dari pohon katuk. Kelingan apa mboten? Lak zaman biyen niku nyuwun sewu, pembatas rumah satu dengan yang lainnya batasnya apa? Katuk. Katuk apa katuk? Lantas. Apa? Lun. Saya tadi ngomong apa? Maklum urung ngopi. Cangkire gede ini sak gentong. Iki ngombe niki apa ngombori cangkem sapi. Apa teorinya? Kalau kopinya enak pasti minumnya karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua, satu kopi dua istri. Iya. Nomor 3 Maidi lah. Aku seneng ketemu Pak Maidi. Ya mudah-mudahan Pak Maidi karo Mbak Indah Raya panjang umur. Wong sak donya mati Maidi urip dhewe. Kenapa dulu nggak ada pagar Pak, cuma dibatasi luntas sama katuk? Itu bagian dari interaksi sosial. Sore begitu mau masak, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya Pak, itu golek daun katu bareng-bareng dimasak sayur bering sambil omong-omongan. Orang sekarang peradabannya berbeda, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya sudah nggak kenal. Soalnya apa? Dipageri dhuwur, udah nggak kenal lagi. Kalau dulu itu kok tonggone goreng iwak asin sampai tonggone mambu, orang ngeteri isin Pak. Waduh, tonggoku mambu kok mosok ora tak teri. Peradabannya sudah beda. Contoh lagi lah, perbedaan orang dulu sama orang sekarang itu apa Pak Danrem? Orang dulu itu punya prinsip makan nggak makan yang penting kumpul. Orang sekarang kebalik, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi orang dulu itu mengutamakan kumpulnya, orang sekarang mengutamakan makannya. Maka bedanya satu, kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Gini apa batin Bu? Yang dipikir mengpanganan toh. Makanya kenapa kalau saya itu mengatur pola makan? Oh, makanya body saya sama Pak Danrem nggak kalah. Api aku dan lo wetengku roto. Six pack. Karena saya punya teori, wong lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik. Kayak mau ya Allah. Gede nih weteng mulele ya Allah. Sepil mbahmu sepil gitu. Wong lanang wetenge gede manuke cilik kok sepil gitu. Ale, karakter orang beriman dalam Al-Qur'an yang sepele-sepele itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Loh, sederhana Pak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ternyata aspek yang perlu dibangun itu adalah interaksi sosial. Makanya satu daerah itu bisa dilihat baik apa enggak, cukup dilihat dari interaksi warga dan masyarakatnya. Kok karo tonggone apik iso mulyake tamu ku ya apik. Maka Madiun harus ramah untuk semua orang. Setuju? Ada tamu dari luar, kalau kunjungan tamu ke Madiun pengen banyak, syaratnya jadilah tuan rumah yang baik.
Menjual peradaban kota Madiun itu tidak hanya tugas Pak Wali Kota, tugas Pak PJ Wali Kota, tugas Forkompinda, tetapi tugas masyarakat. Caranya bagaimana? Masyarakat harus mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap kota Madiun, sehingga jogo Pak. Makanya saya sering bilang sama kepala-kepala daerah, kepala lurah karo camat, jadi pejabat ya aja gaya, mau nyalon ngemis-ngemis raine rakyat, begitu dadi raine ilang songko rakyat. Makanya harus hadir. Rakyat itu kan selalu menjadi garda terdepan Pak, untuk menjadikan sebuah daerah itu bagus. Contoh Madiun umpamanya, kota mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai kota terbersih. Kuwi kira-kira sing resik-resik wali kotane apa rakyate? Rakyate. Sing oleh penghargaan rakyate apa wali kotane? Kira-kira lah ana sampah ning pinggir dalan ku sing nyapu rakyate apa wali kotane? Rakyate. Sing lungguh karo presiden rakyate apa wali kotane? Wali kotane. Lak gote kae mampet sing resi got iki rakyate apa wali kotane? Sing menerima penghargaan rakyate apa wali kotane? Wali kota. Oh, berarti cinta ada Pak Maidi kayak. Makanya gini loh Cah, kayak lurah-lurah barang nih. Lah ning kota itu lurah ya, bukan kepala desa ya. Pak Lurah ya Pak Maidi ya. Lurah kepala desa. Niku nyuwun sewu. Bagaimana kemudian membangun peradaban kita itu dengan warga masyarakat yang menyenangkan. Saya tadi cerita sama Pak Kapolda, dan saya kemarin nonton Madrid, saya pakai kaos Real Madrid. Samping saya itu pendukungnya Dortmund Pak, bayangkan Dortmund kalah, samping saya itu semuanya minum bir sama wine Pak. Jadi cangkemnya cangkemnya Mambu Nogo itu. Kalau saya sama anak-anak pemabuk kan saya hafal, karena teman-teman saya itu banyak yang pangunci, paguyupan ngunjuk ciu, yang diombe ciu plastikan. Tapi alhamdulillah setelah ngaji sama saya mereka dulu begini, sekarang mereka begini Pak. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon Pak. Saya itu kalau dengan teman-teman pemabuk itu sayangnya minta ampun, karena Nabi itu mencintai Nuaiman padahal dia pemabuk, dan matinya Nuaiman itu yang makamkan Kanjeng Nabi. Dan Nuaiman itu bisa membuat Nabi tersenyum, bahkan dia di alam kubur. Cik iso gawe guyu Kanjeng Nabi di saat Nuaiman sudah ditanya amun kan akhir. Jadi ceritanya begitu Nuaiman mati dikuburkan oleh Nabi. Begitu penguburan selesai, Nabi bilang sama sahabat yang lain, tolong semuanya pulang. Saya pengen tetap di sini. Kenapa Nabi? Saya pengen memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Masya Allah. Begitu malaikat datang, Nuaiman ditanya, Assalamualaikum ya Nuaiman. Maaf, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salamnya munkar nakir kepada Nuaiman dengan mengatakan ahlal jannah, calon penghuni surga, ahli swarga. Sebabnya apa Bu? Mergo Nuaiman iso gawe bunga Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waalaikumsalam. Takoni si Nuaiman, man rabbuka, siapa pangeranmu? Bisa dijawab padan rep, ditakoni malah man rabbuka, kamu nanya. Gebuk karo malaikat. Langsung malaikat menyala abangku. Man rabbuka, dijawab sama Nuaiman, dia dekat dengan Nabi kok. Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka, siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman nih? Malaikat, pertanyaanmu nggak salah. Maksudnya Nuaiman apa? Lah aku ki bendina awor Kanjeng Nabi kok mau takoni nabimu sapa, kan goblok. Pertanyaanmu nggak salah. Kata si Nuaiman Pak Edi. Malaikat itu kan SOP, sesuai dengan standar operasionalnya. Dia nggak mungkin ngeyel. Tanya kembali yang kedua kalinya. Hei Nuaiman, man nabiyuka, nabimu sapa? Dijawab sama Nuaiman.
pitakonmu nggak salah toh. Aku ki bendina bareng Kanjeng Nabi kok takon nabimu sapa? Kok lucu men awakmu? Malaikat semakin keras bertanya kepada Nuaiman, "Ya Nuaiman, man nabiyuka?" Sama Nuaiman dijawab, "Ojo banter-banter, kae lho wong ning dhuwur kuburan." Gitu. Mendengar jawaban ini Nuaiman tersenyum. Bahkan Nuaiman itu mampu membuat tersenyum Nabi di saat dia sudah mati. Makanya kenapa saya itu sederhana saja, ngaji karo jamaah kok gaweane mung guyang-guyu senang-senang. Nabi itu seneng karo Nuaiman, mergo Nuaiman gawe seneng Kanjeng Nabi. Padahal yang paling dicintai oleh Nabi itu ummati. Maka tugas saya itu membuat seneng ummate Kanjeng Nabi. Lah aku iso gawe seneng ummate Kanjeng Nabi, mosok Kanjeng Nabi ra seneng karo aku. Makanya jadi pejabat wali kota itu gampang, seneng no rakyatmu. Sesuk Maidi jadi wali kota mana seneng no rakyatmu. Insya Allah aku itu senengi karo nabimu. Lagu disenengi karo nabi mergo nyenengke umat Kanjeng Nabi. Ya kewajibane Maidi gawe seneng aku. Carane piye? Ya nambahi sanguku. Langsung PJ wali kotane si Edi Supriyanto dicekeli pupune karo Maidi. Sesuk aja ngundang iki meneh mumet. Pak Maidi kanca kula. Ngene aja, selawatan dhisik le. Ben tak sangone kowe nggo carane Madiun bersolawat tok menung. Ya tak siapke sangu iki lho. Aku wani nyangoni awakmu aku ndek cadangan saka Pak Maidi kok sate. Lagune apa lagune sing apik? Ngersake lagune apa niki? Gala-gala senengane. Kula ki mbaten Pak Edi. Didi Kempot ki gawe lagu Pak Maidi, stasiun balapan. Itu inspirasinya apa, Pak? Gara-gara duduk di stasiun balapan. Jadi lagu ning stasiun itu gara-gara itu. Sing gawe lagu Bengawan Solo namanya siapa? Pak Gesang. Pak Gesang itu gawe lagu Bengawan Solo gara-gara duduk di Bengawan Solo. Jadi lagu Bengawan Solo. Deni Canan gawe lagu Kartonyono Medhot Janji. Itu inspirasi di mana? Gara-gara ngewangi nyapu bapak ning Taman Ngawi, delok Tugu Kartonyono jadi lagu Kartonyono. Biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah kalau. Itu inspirasinya gara-gara itu. Yang saya gagal paham itu Pak Maidi. Cak dikit